Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soto Nichan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 5 dari anime Nanbaka. Sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Soto Nichan. Yamato menyerang Saitaro. Di ruang Hajime, Hajime berhasil menghentikan serangan Yamato dan bertanya kenapa Yamato melakukan itu. Namun Yamato tidak menjawab dan lanjut menyerang. Namun Hajime juga menyerang balik. Di sisi lain, Jugo telah babak belur oleh perbuatan Rock. Lalu Rock menggeret Jugo dan menghantamkan wajah Jugo ke tembok. Kembali ke Hajime. Di sana Saitaro dihajar oleh Yamato dengan kerasnya. Kembali ke Jugo. Di sana Jugo menyadari ada yang berubah pada Rock. Di penjara, Yuno bertanya pada mereka apa yang mereka lakukan. Rock yang melihat Yuno mencoba mendekati Yuno, namun Jugo mencoba menghentikannya. Tapi Rock terus menyerang Jugo. Yuno menyuruh Jugo untuk membukakan pintu penjaranya. Tapi Jugo terus mencoba melindungi teman-temannya. Saat Jugo diserang lagi, Jugo diselamatkan oleh si ninja. Di sana Tsukumo terlihat seperti mendapatkan serangan juga. Tsukumo mengatakan kepada Jugo kalau Tsukumo melihat Rock dan Yamato pulang dengan keadaan terdiam. Disitulah Tsukumo mengikuti mereka. Tsukumo menyadari kalau Yamato juga seperti itu. Tak lama kemudian, Rock kembali menyerang, namun Tsukumo menumbangkan Rock. Saat Rock berdiri lagi, Yuno melihat sesuatu yang menempel di belakang kepala Rock. Kemudian Tsukumo mencoba mengambil benda itu. Namun Rock dengan sigapnya langsung menangkap Tsukumo dan membantingnya. Tentu saja bantingan itu sangat kuat. Lalu Rock berbalik ke arah Jugo dan mulai ingin menyerang. Namun serangan itu berhenti lalu Rock tumbang. Ternyata Tsukumo berhasil mengambil benda yang ada pada Rock. Ternyata benda itu adalah sebuah jimat. Di sisi lain, Hajime juga telah mencabut jimat Yamato. Di tempat lain di gedung 5, Goku kehilangan jimat di lacinya. Lalu Tsukumo dan Jugo dirawat di rumah sakit penjara. Yuno bertanya jimat apa itu. Tsukumo mengetahui kalau jimat itu dari gedung 5 karena Tsukumo pernah melihat jimat itu dan cara menggunakannya. Tsukumo juga mengatakan sepertinya gedung 5 lah yang menangani pengguna jimat untuk para pengguna Chi. Contohnya Upa yang bisa menggunakan Qigong. Jimat itu bisa menekan dan mengendalikan kekuatannya. Ada orang lain yang mengendalikan mereka. Di tempat lain, Hajime bertanya kepada Mitsuba tentang jimat itu. Namun Mitsuba menyuruh Hajime bertanya langsung kepada Goku. Di penjara, Yuno meminta kepada Hajime untuk membawa mereka juga untuk pergi ke gedung 5. Namun Hajime menolak. Lalu Yuno mengeluarkan kata-kata bujukan yang membuat Hajime terpaksa membawa mereka juga. Lalu berangkatlah mereka. Sesampainya di sana, Hajime terkena jebakan jeruji besi dan tangan serta kaki Hajime juga diborgol. Dan itu membuat Yuno dan Nico tertawa terbahak-bahak. Namun ingat, karma itu ada. Nico, Yuno dan Jugo terkena jebakan yang membuat mereka jatuh ke bawah. Kemudian datang seorang penjaga yang bernama Inori. Inori mengatakan, kau tertangkap dengan mudah. Berpindah ke Jugo dan kawan-kawan yang baru mendarat tepat di penjara Liang dan Upa. Di sana Liang dan Upa juga terjebak. Dan di penjara di sana, penjara tersebut terletak di bawah tanah. Lalu Yuno mengatakan tujuan mereka datang ke gedung 5. Upa menyuruh mereka semua untuk diam karena dia mendengar sesuatu.
Itu adalah boneka penjaga untuk tahanan bawah tanah gedung 5. Kemudian berpindah ke Hajime yang diborgol dan dibawa oleh Inori. Inori mengatakan kalau borgol yang ada pada Hajime, kalau patah atau rusak, borgol tersebut akan meledak. Kemudian Hajime dipenjara oleh Inori. Dan di sana juga terdapat Goku yang dipenjara dan telah babak belur. Apa sih yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Kita akan mengetahuinya nanti. Di sisi lain, Upa menceritakan situasi saat ini, yang mana Inori menjebak mereka semua karena untuk melepaskan tahanan yang bernama Enki Samon. Enki Samon dulunya penjaga gedung 5. Dia adalah kakaknya Goku. Dia ditahan karena telah membunuh seorang tahanan di gedung 5. Karena merasa takut, Yuno mengusulkan untuk segera kabur. Namun saat mereka akan kabur, Nico kehilangan tas obatnya. Terpaksa mereka mencari tas itu terlebih dahulu. Lalu Yuno bertanya, kemana teman mereka satunya lagi? Lalu Upa mengatakan dengan ekspresi marah, siapa yang peduli dengan si pemalas? Berpindah ke Inori yang telah berangkat entah kemana bersama Enki. Dan di sana juga terdapat Hozuki dan kawan Liang yaitu Ki. Ternyata Ki berpihak kepada Inori. Kemudian cerita flashback kepada Goku yang sebelum dipenjara. Saat itu Goku tengah mencari jimatnya yang hilang. Tak lama kemudian, datang seorang penjaga yang telah babak belur dan berkata kalau tahanan bernomor 5900 atau Enki telah kabur. Penjaga itu berusaha untuk melapor, namun ada seseorang yang merusak sistem komunikasi mereka. Kemudian Goku berangkat untuk menangkap Enki. Namun si penjaga berkata kalau ada 3 penjaga yang ikut bersamanya, yaitu Ruka Gojo, lalu mantan organisasi assassin tahanan nomor 8 dan Inori. Setelah mendengar itu, Goku tetap akan menangkap Enki. Lalu berangkatlah Goku. Saat di belakang gedung, Goku bertemu dengan Gojo yang sedang berenang. Di sana dia juga bertemu dengan kakaknya yaitu Enki. Tanpa pikir panjang, Enki langsung menyerang Goku. Lalu terjadi perdebatan di sana. Kemudian datang Inori yang membawa Liang dan Upa. Dari situlah Goku dipenjara. Berpindah ke Jugo dan yang lain yang sudah setengah perjalanan. Di sana juga melihat nickname Hajime yang terjatuh. Yuno mengusulkan ke mereka kalau Hajime pasti ada di sana. Lalu Yuno mengatakan kalau mereka tidak akan naik ke atas terlebih dahulu, karena di atas pasti banyak penjaga yang menjaga pintu keluar. Yuno mengusulkan untuk mencari Hajime terlebih dahulu untuk kabur bersama. Lalu berangkatlah mereka. Namun saat berjalan, mereka melihat Trios dan Honai yang dipenjara di sana. Lalu mereka melepaskan Honai dan Trios. Kemudian mereka berangkat bersama. Di perjalanan mereka telah membunuh beberapa boneka penjaga. Namun datang lebih banyak boneka penjaga dan membuat mereka memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Kemudian mereka masuk sebuah ruangan. Ruangan tersebut merupakan ruang penyimpanan dokumen terlarang yang pernah dipakai oleh Enki. Di sana juga melihat sebuah kotak misterius dan saat dibuka terdapat dokumen para tahanan. Kebanyakan isinya tentang penjahat kejam, divonis, terpidana mati sampai yang kabur. Lalu saat Jugo melihat lembar berikutnya, Jugo terkejut. Di sisi lain, Enki mencari seseorang di antara rombongan Jugo yang saat terjatuh tadi. Lalu Enki mengingat masa lalunya yang mana tangannya ditebas oleh seseorang yang dianggap seperti monster. Pria itu mirip sekali dengan Jugo. Apakah itu beneran Jugo? Kita akan tahu nanti. Berpindah ke Jugo yang ternyata dia melihat dokumen tentang dirinya yang tertulis sebagai manusia percobaan. Jugo pun kebingungan. Tiba-tiba Yuno datang. Lalu Jugo berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah merasa aman, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di jalan juga mencoba untuk menyembunyikan hal itu dari teman-temannya. Tibalah mereka di tangga menuju tingkat kedua. Liang mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati. Namun tiba-tiba Liang mendapatkan serangan. Serangan tersebut dari seorang penjaga yang sudah diletak jimat tepat di jidatnya. Jimat yang terletak pada penjaga bernama jimat penyerang. Jimat itu adalah jimat terlarang yang membuat pemakainya untuk bertarung dan memaksa tubuhnya untuk bergerak. Lalu Liang maju untuk melawan si penjaga. Kemudian Upa datang membantu si Liang. Lalu Liang menyuruh Jugo membuka pintunya. Kemudian Upa menyuruh Jugo dan yang lain untuk kabur terlebih dahulu. Mereka semua pun kaget. Liang dan Upa akan menyusul kalau mereka dapat mengalahkan si penjaga. Lalu berangkatlah mereka.
Saat tengah menuruni tangga, Liang menutup pintu keluar mereka. Hal itu membuat Jugo dan yang lain kaget. Yuno bertanya, kalau pintu itu ditutup, kalian tidak akan bisa menyusul mereka. Kemudian Liang menyuruh Jugo untuk menyelamatkan para penjaga yang sedang dipenjara dan diborgol, karena Jugo dapat melepaskan borgol yang berbahaya itu. Kemudian Upa meruntuhkan bangunan di dekat pintu yang membuat pintu itu tertutup oleh reruntuhan. Di sisi lain, Liang dan Upa sudah kewalahan melawan si penjaga. Dan tiba-tiba datang bala bantuan di pihak si penjaga. Hal itu membuat Liang dan Upa terkejut. Namun Liang tak gentar dan Liang langsung menyerang. Serangan Liang dapat menumbangkan si penjaga. Lalu giliran Upa menyerang si babi. Namun tiba-tiba Nico datang ke tempat Liang dan Upa berada. Tentu saja hal itu membuat mereka kaget. Nico di sana dengan alasan dia ingin melihat Upa berantem dari jarak dekat. Di sini Nico menganggap Upa sebagai gurunya. Tak lama kemudian si babi bangkit dan langsung menyerang. Liang dan Upa menyerang si babi. Namun si babi mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mereka. Si babi mengatakan kalau racun tersebut dibuat oleh rekan mereka yaitu Ki. Yang membuat Ki bekerja sama dengan para penjaga adalah ulah si topeng babi. Lalu si babi menyerang Upa dan Lian yang sudah tidak berdaya. Namun serangan si babi atau si buta aja lah ya, dihentikan oleh Nico. Kemudian si buta melemparkan Nico sebuah jarum beracun yang dapat membunuh Nico. Namun jarum beracun itu tidak berpengaruh kepada Nico, karena Nico kebal terhadap hal-hal semacam itu. Lalu Nico menyerang balik. Namun si buta dapat memojokkan Nico. Belum selesai melawan si buta, si penjaga bangkit kembali dan menyerang menggunakan Qigong. Lalu Nico bangkit dan menyerang. Namun si buta menyekik Nico hingga Nico tidak dapat bernapas. Akhirnya Nico lemas dan mulai seperti mati. Namun tiba-tiba Nico seperti berubah dan seperti kerasukan sesuatu. Oke teman-teman, untuk part 5 dari anime Nanbaka sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, sekian dari saya Sotani Chan pamit undur diri and